Halo Friends, ketemu lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hipertensi, di mana tensinya yang tinggi itu cuman sistoliknya aja, jadi tensi yang atas aja. Beberapa waktu yang lalu saya sempat jelasin tentang hipertensi diastolik, itu bawahnya aja yang tinggi. Nah sekarang yang tinggi ini cuman sistoliknya aja, yang namanya disebut isolated systolic hypertension. Saya mau jelaskan tentang ini. Per definisi, sebenarnya hipertensi sistolik terisolasi atau isolated systolic hypertension ini artinya yang tinggi tensinya itu cuma sistolik aja. Jadi kriterianya ya sama dengan kriteria hipertensi untuk yang kriteria sistolik, yaitu tensi di atas 140 kalau diukur di rumah sakit atau klinik, atau tensi di atas 135 untuk yang atasnya kalau diukur di rumah. Sedangkan untuk diastoliknya dia harus normal atau di bawah normal. Artinya dia di bawah 80 kalau itu dicek di rumah ya, di bawah 80 atau 85. Kalau dicek di klinik atau rumah sakit dia di bawah 90. Jadi betul-betul yang tinggi itu cuman sistoliknya aja. Hipertensi ini sebenarnya sama aja dengan hipertensi yang lain ya. Kalau hipertensi dua-duanya sistolik dan diastol atau diastol sama aja, resikonya juga sama. Artinya hipertensi sistolik ini juga berbahaya sama seperti hipertensi yang lain. Tetap dia akan meningkatkan resiko komplikasi organ seperti stroke, serangan jantung, gagal jantung, pecah pembuluh darah di mata, sampai ke gagal ginjal. Jadi hipertensi sistolik ini juga harus diobati sama seperti hipertensi yang lain-lain. Hipertensi sistolik ini banyak ditemukan terutama pada lansia karena adanya kekakuan pembuluh darah. Lalu selain itu sebenarnya juga bisa ditemukan di beberapa penyakit yang umum juga seperti diabetes atau pada penyakit hipertiroid. Jadi hipertiroid itu penyakit kelebihan hormon tiroid. Jadi aktivitas dari kelenjar tiroidnya berlebihan, dia menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan dan dia menyebabkan tekanan darah itu meningkat, tapi yang meningkat hanya sistoliknya aja. Jadi dia juga menyebabkan hipertensi sistolik tapi diastoliknya normal. Pada beberapa kondisi ini memang sering sekali ditemukan hipertensi sistolik. Untuk penanganannya sebenarnya sama aja. Jadi namanya penanganan dari hipertensi itu yang utama adalah tetap perubahan gaya hidup, mulai dari perubahan pola makan, meningkatkan konsumsi sayur dan buah, mengurangi konsumsi garam dan penyedap, olahraga rutin, menurunkan berat badan, itu sama semua, mengatur kualitas tidur, mengatur stres, sama semua penanganannya. Dan obat-obatan untuk membantu menurunkan tensi itu juga hampir sama. Hanya saja nanti pemilihan obatnya disesuaikan dengan pasiennya ya, karena tadi hipertensi sistolik ini terbanyak dialami oleh lansia. Dan target pengobatannya juga akhirnya jadi agak berbeda kalau pada lansia. Karena pada lansia itu targetnya memang sebisa mungkin tetap seperti orang normal ya, di bawah 140/90 atau di bawah 135/85 kalau di rumah. Tapi kalau lansia di bawah 150/90 pun itu sebenarnya sudah diperbolehkan kalau memang pembuluh darahnya itu sangat kaku. Jadi sebetulnya secara overall hipertensi sistolik ini penanganan, diagnosisnya, dan targetnya itu hampir sama seperti hipertensi yang dua-duanya, jadi hipertensi sistolik diastolik ataupun hipertensi diastolik aja. Jadi sebenarnya hipertensi ini tetap berbahaya dan harus ditangani. Jadi, kalau Friends atau keluarga Friends mengalami hipertensi sistolik ini, jangan ragu untuk segera konsultasi ke dokter. Sambil itu, kalian harus segera mengubah gaya hidup.